Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ria Oktaviani dalam acara Learning Journal. Setelah melakukan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, mahasiswa KPI 5D membuat ulasan kembali dalam bentuk berita. Reportase ialah kegiatan meliput atau mengumpulkan fakta-fakta dalam bentuk produk jurnalistik. Berita ialah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Jenis-jenis berita. Yang pertama, straight news. Ialah jenis berita yang ditampilkan secara formal yang berisi laporan langsung mengenai suatu peristiwa dan ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah dengan penjelasan, apalagi interpretasi, dan dalam satu siaran berisi tentang berita semua. Yang kedua, soft news. Ialah jenis berita ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest, tanpa adanya keterikatan waktu atau timeless, berita yang dibawakan secara santai atau informal. Soft news lebih berfokus pada berita-berita seputar entertainment atau selebriti, gaya hidup atau lifestyle, seni, dan budaya. In-depth news ialah jenis berita yang pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan, menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan. Jenis laporan ini memerlukan penggalian informasi secara mendalam dan bukan opini reporter seperti tentang profil tokoh dan sejarah. Yang keempat, feature news. Ialah jenis berita yang berisi tentang cerita atau storytelling sebuah karangan khas yang menuturkan fakta peristiwa. Penulisan feature menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya atau style penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan, seperti daily vlog, kuliner, dan perjalanan atau traveling. Citizen journalism atau jurnalisme warga ialah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Dalam jurnalisme warga, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media, tapi juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan informasi itu sendiri. Nilai-nilai berita. Yang pertama, magnitude, ialah kekuatan berita yang disampaikan. Yang kedua, proximity, ialah kepekaan atau kesadaran suatu berita untuk orang lain atau juga sensor sosial. Yang ketiga, aktual, ialah berita atau peristiwa kejadian yang terkini atau ter-up to date. Yang keempat, impact, ialah dampak dari suatu berita atau peristiwa yang terjadi kepada orang lain. Yang kelima, unusualness, ialah berita yang bersifat tidak biasa atau aneh, yang dapat mengundang rasa penasaran oleh orang lain. Yang keenam, human interest, ialah berita yang memiliki sisi kemanusiaan atau kepedulian. Yang ketujuh, konflik, ialah berita yang di dalamnya terdapat dua golongan atau kubu yang berbeda sehingga menimbulkan konflik atau permasalahan. Yang kedelapan, surprising, ialah berita yang berisi sebuah kejutan yang tak diduga-duga. Yang kesembilan, seks,
ialah berita yang berisi tentang suatu kekerasan pada manusia atau asusila. Yang ke-10, information ialah berita yang berisi tentang informasi penting yang terjadi. Syarat-syarat dalam berita ada 5, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik, serta seimbang. Mass media atau media massa ialah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Adapun jenis-jenis mass media, yang pertama media cetak adalah media yang memuat informasi dalam bentuk publikasi cetak, contohnya koran dan majalah. Yang kedua, media cyber adalah alat atau sarana komunikasi dengan menggunakan jaringan internet atau bentuk komunikasi yang ada di dunia maya dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. 3. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya dan digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Isu ialah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Fakta ialah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Riset dan dokumen dalam berita yang diperlukan yakni: yang pertama, wawancara. Kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi sebagai bahan berita. Yang kedua, foto. Sebuah file bukti peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi untuk dokumen pendukung berita. Yang ketiga, tulisan. Hasil sebuah berita yang sudah disusun dari informasi yang didapatkan. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan bebas. Piramida terbalik dalam berita adalah struktur penulisan atau penyajian berita yang menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, kemudian makin ke bawah memuat informasi yang kurang penting. Yang pertama, judul. Dalam membaca sebuah berita, jika judulnya menarik dan seakan mengandung tanda tanya, berita yang baik mempunyai judul yang disusun atas kalimat aktif. Yang harus diperhatikan juga ialah judul berita harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, lead atau teras berita. Berisi tentang informasi seputar inti dari berita yang memuat aspek 5W plus 1H dan seringkali ditempatkan pada awal pemberitaan. Yang ketiga, tubuh berita. Berisi tentang informasi terkait peristiwa-peristiwa yang dilaporkan menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Yang keempat, ekor berita. Berisi tentang informasi tambahan semata. Demikian ulasan Learning Journal dari saya. Saya Rio Oktaviani, pamit undur diri dan sampai jumpa.